Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Struktur dan Organ Reproduksi Wanita dan Proses Oogenesis. Saya Imam Ismawati sebagai moderator. Saya Karisma sebagai penulis. Saya Fadila Marisa sebagai materi kedua. Saya Nurul Fadal sebagai pemateri 3. Saya Tiara Ramadhani sebagai konsulen. Baik, saya akan serahkan kepada pemateri 1 untuk menjelaskan materi. Organ reproduksi wanita merupakan sekelompok organ yang terlibat dalam sistem reproduksi. Organ-organ ini memiliki wanita sejak lahir, namun kemampuan reproduksinya baru akan dimulai setelah masa pubertas. Struktur dan organ reproduksi wanita memainkan peran penting dalam proses reproduksi, yang mana meliputi siklus menstruasi, konsepsi, atau ketika sel telur dibuahi oleh sperma, kehamilan, dan persalinan. Menurut letaknya, organ reproduksi wanita dapat dibagi menjadi dua, yaitu organ yang berada di bagian luar tubuh dan organ yang A. Organ reproduksi wanita bagian luar. Organ reproduksi wanita bagian luar berkelompok di daerah bernama vulva, yang letaknya di luar vagina. Organ-organ tersebut termasuk labia. Labia adalah organ reproduksi wanita bagian luar yang berdiri dari dua pasang lipatan kulit di kedua sisi bukaan vagina, bernama labia majora dan labia minora. Labia majora adalah bibir kemaluan besar, berada di bagian luar dan akan ditutupi dengan kulit. Kemaluan setelah memasuki masa pubertas, sedangkan labia minora atau bibir kemaluan kecil tidak berambut. Pars pubis, tonjolan lemak di atas labia yang ditutupi dengan rambut setelah memasuki masa pubertas. Bagian ini mengeluarkan zat feromon yang diduga berperan dalam proses terjadinya ketertarikan seksual. Lubang vagina. Ini merupakan pintu masuk ke vagina. Lubang uretra. Lubang uretra adalah tempat keluarnya urin dan kandungan urin. Baik, materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri 2. Klitoris merupakan panggilan titik di bagian atas labia minora yang sedikit dan merupakan sumber utama kenikmatan seksual wanita. Kelenjar bertolin atau kelenjar vestibula. Kelenjar ini terletak di dua sisi bukaan vagina dan berfungsi menghasilkan lendir rentan untuk melumasi vagina ketika berhubungan seksual. Organ reproduksi wanita bagian dalam. Organ reproduksi wanita yang ada di dalam tubuh terletak dalam rongga bakul. Organ-organ tersebut termasuk vagina. Organ ini terletak antara bagian bawah rahim dan tubuh bagian luar. Vagina merupakan lorong atau jalan keluar untuk melahirkan, serta tempat masuknya penis serta berhubungan seksual. Cervix atau leher rahim. Leher rahim adalah pintu masuk antara vagina dan rahim, yang berupa lorong sempit. Dinding cervix bersifat flex sehingga dapat merenggang dan membuka jalan lahir saat persalinan. Sayum atau uterus merupakan organ berbentuk seperti buah pir yang menjadi rumah bagi janin yang sedang berkembang. Ovarium, induk telur. Organ ini merupakan kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan memproduksi hormon seks utama, yakni estrogen dan progesterone, yang dilepaskan ke dalam aliran darah. Saluran telur atau tuba falopi. Tuba falopi adalah saluran sempit yang melekat pada bagian atas rahim mengarah ke ovarium. Saluran ini bagian yang disebut fimbriae. Berfungsinya untuk menangkap sel telur, kemudian diteruskan di bawah rahim. Saluran ini juga merupakan tempat pengumpahan sel telur oleh sperma.
Baik, materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ketiga. Proses oogenesis. Oogenesis adalah salah satu proses yang terjadi di dalam organ reproduksi wanita. Proses ini bertujuan sebagai pembentukan dan pematangan sel telur atau ovum di dalam ovarium atau indung telur. Sel telur induk atau oogonium terus berkembang dengan metode membelah diri atau mitosis hingga jumlahnya mencapai lebih dari 7 juta oosit primer. Namun jumlah tersebut bisa berkurang sampai janin lahir. Oosit merupakan sel telur belum matang yang nantinya berkembang sampai matang di lapisan luar ovarium. Organ reproduksi wanita membutuhkan proses oogenesis sebelum proses terjadinya kehamilan. Sebab hal tersebut berkaitan dengan fungsi organ reproduksi ini. Dalam prosesnya, calon sel telur akan terbagi menjadi beberapa jenis sesuai tahapannya, yaitu 1. Oogonium, 2. Folikel primordial, 3. oosit primer, 4. oosit sekunder, 5. Sel telur matang. 1. Fase pembelahan dan penggandaan. Proses oogenesis yang pertama adalah mitosis. Ini merupakan proses pembelahan sel yang menghasilkan dua gamet atau sel anak identik dalam organ reproduksi wanita. Sedangkan yang kedua adalah meiosis. Ini merupakan pembelahan sel yang menghasilkan 4 gamet, masing-masingnya mempunyai jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Kemudian oogonium atau sel induk telur akan matang dan bermitosis menjadi oosit primer atau sel telur menjadi besar. Sementara itu, oosit primer nantinya terbelah menjadi dua bagian untuk menghasilkan oosit sekunder yang merupakan hasil pembelahan. Proses pembelahan mulai terjadi saat tubuh memasuki usia pubertas, yaitu sekitar 12 tahun. 2. Fase perkembangan. Proses oogenesis adalah organ reproduksi wanita selanjutnya, yaitu fase perkembangan. Ini merupakan pembelahan sel telur pertama pada proses oogenesis yang mengalami perkembangan banyak sel atau sitoplasma yang tidak seimbang. Pada fase perkembangan ini ada satu oosit yang memiliki banyak sitoplasma. Sementara oosit lainnya tidak memiliki sitoplasma. Ukuran oosit yang memiliki banyak sitoplasma lebih besar ketimbang yang tidak memiliki sitoplasma. Oosit yang lebih kecil bernama badan polar pertama. 3. Fase pematangan. Setelah fase perkembangan terjadilah fase pematangan. Pada fase ini, oosit seukuran yang berukuran besar mengalami pembelahan sel telur kedua sehingga menghasilkan ootit. Pada saat yang sama, badan polar pertama juga membelah menjadi dua badan polar kedua. Bisa dibilang ovulasi atau pematangan sel terjadi saat oosit mencapai tahap perkembangan ootit. Diperkirakan setiap wanita memiliki sekitar 400 sel matang seumur hidupnya. Setelah pembuahan, ootit sudah melewati tahap akhir pematahan dan bisa menjadi sel telur. Kemudian ootit berkembang menjadi sel telur jika bertemu dengan spermatozoa atau sel sperma. Baik, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan bertanya. Calon sel telur terbagi menjadi berapa tahapan? Baik, saya serahkan kepada Nutulan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok kita. Dalam prosesnya, calon sel telur
bisa diterima? Bisa. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.